bersama saya Rudi Zain dan saya Riti Rusanto. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyebutkan pandemi COVID-19 dapat turun level kewaspadaan wabah menjadi endemi jika 70 hingga 100% warga telah menerima vaksin COVID-19 secara lengkap. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maksud kami, Kementerian Keuangan dan Kastam di Raja Malaysia menandatangani nota kesepahaman bilateral soal pertukaran data dan informasi yang bersifat administratif dan intelijen. Denmark akan memberlakukan persyaratan karantina bagi pelancong dari Singapura, dan aturan itu dilakukan menyusul lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Singapura. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Dirut Pelindo II, Ergelino dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda. Menyatakan terdakwa Richard Ergelino, alias Ergelino terbukti sampai meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi. Jaksa Penuntut Umum KPK akhirnya mengajukan tuntutan hukuman 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan kepada mantan Dirut Pelindo II Richard Joslino atau Ergelino. Tuntutan yang dibacakan bergantian oleh tim Jaksa Penuntut Umum Wawan Yunarwanto dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Pelindo II di Pengadilan Tipikor yang dipimpin Hakim Rosmina. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Ergelino alias Ergelino berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi sama-sama pada 2 tahunan dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar selama 6 bulan kurungan dengan perintah pada terdakwa bertanggung pemerintahan. Atas tuntutan yang diajukan, Jaksa Penuntut Umum KPK, Ergelino bersama tim pengacaranya akan mengajukan pembelaan pada sidang pekan depan. Di mana Ergelino juga membuat pembelaan tersendiri dan kami juga sebagai PA membuat tersendiri. Oleh karena kami minta waktu 1 minggu sampai 2 bulan. Di samping menuntut Ergelino, dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi tersebut, jaksa meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 1,9 juta dolar Amerika kepada HDHM, perusahaan dari Cina tersebut. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI. Dan pendengar, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebaran hoax seputar COVID-19 terus mengalami peningkatan. Setidaknya hingga 10 November 2021, total sudah ada 1.983 isu hoax yang tersebar di berbagai media sosial. Safira Amalia akan menghadirkan liputannya untuk Anda. COVID-19 mengalami kenaikan. Pemerintah terus memastikan upaya dalam penanganan COVID-19 dari berbagai aspek. Namun demikian, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi, menyebut bahwa penanganan COVID-19 kerap terganggu dengan isu hoax atau kabar bohong. Dedi mengungkapkan sejak Januari 2020 hingga 10 November 2021, sebaran hoax seputar COVID-19 mengalami kenaikan. Total identifikasi isu hoax COVID-19 sebanyak 1.983 isu pada 5.099 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada Facebook sejumlah 4.402 sebaran, sedangkan konten lainnya di platform media sosial lain seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 4.977 unggahan dan 122 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Dedi mengatakan Kominfo juga menemukan 6 hoax terkait COVID-19 yang beredar dalam 1 pekan terakhir atau periode 4 hingga 10 November 2021 yang didapatkan dari temuan tim patroli siber Kementerian Kominfo serta aduan-aduan dari masyarakat. Beberapa di antaranya ditemukan narasi hoax terkait stroke menyerang anak-anak sebagai efek samping dari COVID-19. Kemudian hoax terkait penerima vaksin COVID-19 berisiko lebih tinggi mengalami limfoma dan
platform digital yang tak mampu dilacak semuanya oleh pemerintah. Ada banyak yang direproduksi di WA Group, di Telegram, ya, yang mana itu adalah satu sistem end-to-end encryption. End-to-end encryption tentu nggak bisa ditangani dari jarak jauh oleh Kominfo, tapi itu harus bisa ditangani secara langsung oleh close group itu. Yang bisa dilakukan oleh Kominfo paling counter narasi dengan memberikan label-label. Ya, label hoax, label disinformasi, malinformasi, atau misinformasi, atau apapun juga informasi yang salah itu diberi label dan diupload kembali. Kementerian Kominfo pun berkomitmen untuk memberantas penyebaran isu hoax yang terjadi di berbagai platform dan media sosial. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam membagikan informasi, dan jika mencurigai konten hoax, maka masyarakat bisa mengadu ke kanal aduan situs aduankonten.id atau mengirimkan surel ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Dari Jakarta, Safira Amalia, Pro 3 RRI. Dalam seminar investasi berasaskan Pancasila kemarin, mantan Hakim MK 2003-2008 Marwarar Siahaan menyebut bahwa kebijakan ekonomi dan investasi harus berdasarkan Pancasila sebagai identitas konstitusional. Hakim Agung MA Syamsul Ma'arif juga menyebutkan masalah sengketa pertanahan hampir 70% diperkarakan agar memberi kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya. Di virtual juga ada agenda yang saya. Dalam seminar investasi berazaskan Pancasila kemarin di Gedung DPR Jakarta, Hakim MK periode 2003-2008 Marwarar Siahaan menyebut kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus berdasarkan Pancasila sebagai tolak ukur azas pemerataan dan keadilan. Marwarar juga Rektor UKI periode 2013-2018 ini menyatakan Pancasila sebagai identitas konstitusional yang harus dicerminkan dalam dunia ekonomi dan investasi di Indonesia. Menurutnya, prinsip investasi berasaskan Pancasila harus dimulai pada izin pertanahan yang kerap adanya sengketa antara pihak masyarakat dan investor. Maka prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila harus diterapkan dalam pertanahan agar memudahkan investasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Pancasila sebagai suatu constitutional identity yang juga harus merangkum atau mengarahkan seluruh, bukan hanya produk perundang-undangan sebenarnya, tapi kebijakan publik di bidang perekonomian di BPIP. Masalah kita ini itu adalah suatu masalah yang harus dipecahkan. Metodologinya bagaimana, kan hukum acaranya seperti apa. Kalau kebijakan itu dalam bentuk legislasi sudah jelas, MK boleh menguji. Kalau dia bentuk di bawah undang-undang, MA boleh menguji. Tetapi kalau kebijakan dalam pelaksanaan di lapangan dalam soal pertanahan bagaimana? Dalam kesempatan yang sama, Hakim Agung MA Syamsul Ma'arif menyebut masalah sengketa pertanahan hampir 70% diperkarakan. Untuk memberi kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi, Hakim tentu akan membuat keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak sesuai kekuatan hukum yang dimiliki. Di pertanahan ini untuk perlu diprioritaskan agar apa? Agar sengketa yang hampir 70% itu berkurang. Jadi case by case-nya biasanya ketika ada SHGU berhadapan dengan penguasaan sudah puluhan tahun, biasanya sebagian besar hakim itu menganggap kepada konsistensi penguasaan dengan etikat baik. Selama sekian puluh tahun dia menguasai, tidak ada yang keberatan. Biasanya hakim mengatakan dia menguasai dengan etikat baik. Maka mereka yang pegang HKU harus memberikan ganti rugi kalau mau. Syamsul Ma'arif menambahkan percepatan investasi juga harus didorong oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian kepada investor dalam dunia usaha. Kepastian hukum dimulai pengadaan pertanahan dan kemudahan berinvestasi yang menguntungkan semua pihak. Rizky Supermana, Pro 3 RRI. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan dua fokus, yaitu pentingnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, dan penanganan dampak perubahan iklim untuk menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif dan pertumbuhan secara berkelanjutan. Presiden Jokowi pada KTT APEC Business Advisory Council atau ABAC Dialogue with Economic Leaders secara virtual dari Istana Negara Jakarta pada Kamis kemarin menyebutkan pada tahun 2019 UMKM berkontribusi terhadap 52% PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50% tenaga kerja. Presiden Jokowi menekankan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah
dapat mempercepat pemulihan ekonomi inklusi. Menurutnya, bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, namun juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Seminggu lagi kejuaraan balap motor dunia World Superbike 2021 akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Apa manfaatnya untuk Indonesia dan masyarakat setempat? Kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Ajang balap motor kelas dunia yang selama ini hanya bisa dilihat di televisi, tak lama lagi akan bisa dilihat langsung oleh masyarakat Indonesia. Selama 3 hari, mulai 19 sampai 21 November, 24 pembalap dari 16 tim akan berlaga di seri terakhir kejuaraan dunia World Superbike yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association, Happy Arianto mengatakan, sepeda motor maupun para ofisial pembalap pun sudah mulai berdatangan. Saat ini banyak yang sudah masuk di Jakarta, mereka masuk melakukan karantina di hotel di tempat mereka tinggal yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sebagian memang sudah datang, yang ATC disusul nanti World Superbike di gelombang berikutnya di atas tanggal 13. Ada Toprak, itu pembalap dari Turki, kemudian ada Jonathan Ray, masih macam-macam tuh. Nah, Jonathan Ray sama Toprak ini akan nanti memperebutkan, Mandalika adalah tempat untuk memperebutkan siapa juara dunianya. Event balap motor tingkat dunia ini diharapkan membawa banyak dampak positif bagi Indonesia. Menurut Harinto, lebih dari 1 miliar penonton di seluruh dunia akan menyaksikan ajang ini di televisi. Sementara puluhan ribu penonton baik dari dalam maupun luar negeri yang datang langsung menonton di sirkuit Mandalika diyakini akan menggerakkan perekonomian lokal. Nomor 1 adalah country branding. Itu langsung kebayang country branding itu seperti apa. 1,4 miliar pasang mata itu akan menyaksikan event ini di seluruh dunia. Itu poin yang paling penting. Country branding buat Indonesia. Yang kedua, itu adalah dalam hal tourism. Tourism itu sangat berpengaruh sekali ketika kita mampu memanfaatkan peluang ini untuk mengangkat Indonesia. Mari berkunjung ke Indonesia. Ayo berkunjung ke Mandalika. Dan yang ketiga, yang poin paling penting dari semuanya itu adalah multiplier effect. Kita tahu bahwa Indonesia itu perekonomian ini backbone-nya ada di UMKM. Sehingga industri ini dari skala bawah, menengah, sampai atas kita harapkan bisa bergerak. Pemerintah memastikan bahwa seluruh persiapan World Superbike ini sudah matang. Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah juga memastikan ajang balap ini juga akan membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat. Ya, tentunya World Superbike ini dijalankan dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian karena kita masih di tengah-tengah pandemi. Oleh karena itu, kunjungan kami kemarin di Lombok dan sirkuit Mandalika memastikan bahwa ekonomi setempat atau ekonomi lokal ini bisa mendapatkan limpahan peningkatan omset dan peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat khususnya di sekitar Mandalika, Lombok, NTB. Pembangunan sirkuit berskala internasional serta digelarnya ajang balap motor dunia di Pulau Lombok disambut positif masyarakat Nusa Tenggara Barat, seperti dikatakan gubernurnya Zulkifli Mansyah. Ini kan nggak main-main, satu event kelas dunia betul-betul dihadirkan di Nusa Tenggara Barat. Nah, contoh sekarang ini belum ada eventnya saja, pesawat, hotel sudah mulai penuh karena orang penasaran juga sirkuit Mandalika itu seperti apa. Walaupun balapannya di Mai, tapi dilihat ekonominya mulai terasa. Dan ini tes positif luar biasa. Nah, oleh karena itu menurut kami itu pengelola ITDC maupun MGP itu kan souvenir, merchandise, segala macam itu nggak usah harus dibawa dari Pulau Jawa misalnya. Jadi mereka sudah mengupgrade kemampuan masyarakat, UKM diajarkan, sehingga nanti all merchandise, terus itu kemudian dengan souvenirs dan lain sebagainya itu memang dilakukan oleh UKM-UKM kita.
Selain ajang balap motor dunia World Superbike 2021, tahun depan sirkuit Mandalika juga sudah resmi masuk dalam kalender MotoGP 2022. Kelak, di ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu bukan hanya miliaran pasang mata penggemar otomotif yang akan tertumbuk Indonesia, tapi ratusan ribu penggemar balap dari seluruh penjuru dunia bisa jadi juga akan datang ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Jakarta, Agus Wijananto, Pro 3 RRI. Dan pendengar, komentar RRI pagi ini akan disampaikan oleh editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Hajatan World Superbike 2021 secara pamungkas pada tahun 2021 ini menarik karena pertama kali diselenggarakan di Indonesia dengan sirkuit barunya di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pertama pasti kita memberi apresiasi bagi penyelenggaraan kejuaraan ini karena tim dari Indonesia berhasil menarik World Superbike ke Mandalika. Tapi pendengar juga harus paham apa sebenarnya balap motor WSBK itu. Bila dirujuk pada popularitas nama penunggangnya, banyak orang lebih mengenal Valentino Rossi, Marc Marquez, dan Fabio Quartararo dibandingkan dengan pembalap motor dari WSBK seperti Jonathan Rea dan Carl Castro. Ini karena MotoGP ramai disiarkan secara langsung oleh TV nasional dan tidak demikian halnya dengan World Superbike. Padahal antara World Superbike dengan MotoGP sama-sama menarik. Bahkan, bila dibandingkan secara nyata, ajang lomba balap motor MotoGP sebenarnya adalah jualan mimpi karena yang digunakan adalah motor prototipe dan diproduksi secara khusus untuk MotoGP. Serupa dengan balap mobil F1 yang tidak akan pernah dapat dilihat di jalanan umum. Sedangkan motor yang digunakan oleh World Superbike adalah motor yang digunakan sehari-hari dan diproduksi secara massal minimal 3.000 unit oleh pabrikannya. Artinya, motor tunggangan pembalap World Superbike dapat dibeli dan digunakan oleh masyarakat yang tentu memiliki uang. Kini World Superbike seri pamungkas 2021 atau 2021 akan segera digelar bulan November ini. Kejuaraan ini bersifat internasional sehingga pasti akan memberi dampak dan manfaat bagi Indonesia. Adapun persoalan yang mungkin muncul di sekitarnya sepanjang dapat ditangani tidak perlu dibesar-besarkan. Seperti misalnya soal peristiwa unboxing sepeda motor Ducati beberapa hari lalu. Menurut Direktur Strategi Communication and KPA Happy Haryanto, persoalan itu sudah dapat dipahami bersama. Kita fokus pada kejuaraan World Superbike untuk makin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Demikian komentar, selamat pagi.